10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari dilatasi. Adapun materi hari ini adalah pengertian dilatasi, dilatasi pembesaran, dilatasi pengecilan, menggambarkan dilatasi, jenis-jenis dilatasi, dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dilatasi. Dilatasi adalah perubahan ukuran suatu benda menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perbesaran atau pengecilan suatu bangun atau benda oleh dilatasi membutuhkan suatu acuan, titik acuan yang merupakan titik pusat dilatasi. Perbesaran atau pengecilan suatu bangun disebabkan oleh faktor skala. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering melihat adanya bayangan di kolam renang ya. Pusat dilatasinya adalah matahari. Kemudian bangun ini merupakan benda aslinya dan bayangan merupakan hasil dilatasi. Jadi kita dapat melihat bayangannya ini diperkecil dari benda aslinya. Karena adanya perubahan ukuran, maka inilah yang disebut dengan dilatasi. Dilatasi pembesaran. Dilatasi pembesaran adalah perubahan ukuran suatu benda atau gambar sehingga menjadi lebih besar dari ukuran aslinya, dan titik pusat dilatasi menjadi acuan utama dalam proses tersebut. Sebagai contoh, kita letakkan sebuah lilin. Cahaya lilin ini merupakan pusat dilatasi. Lalu kita letakkan sebuah benda segitiga. Lalu kita lihat arah cahaya lilinnya, maka terbentuklah bayangan segitiganya searah dengan bendanya dan diperbesar. Lalu kita melihat yang mana faktor skalanya ya. Faktor skalanya di sini ada 3. Yang pertama ini, karena membesar maka faktor skalanya lebih besar dari 1 ya. Lalu yang kedua ini, yang ketiga. Jadi dalam segitiga ada 3 sisi, jadi faktor skalanya ada 3. Kemudian kita letakkan sebuah lilin. Cahaya lilin merupakan pusat dilatasi. Lalu kita letakkan sebuah segitiga. Kemudian cahaya lilinnya ini berbalik arah ya. Maka terbentuklah bayangan dari segitiga ini terbalik dan diperbesar. Jadi di sini ada 3 faktor skala. Faktor skalanya ada 3. Arah faktor skalanya ya. Yang pertama ini, karena terbalik dan diperbesar, maka faktor skalanya adalah lebih kecil dari -1. Yang ketiga ini, dilatasi pengecilan. Dilatasi pengecilan adalah perubahan ukuran suatu benda atau gambar sehingga menjadi lebih kecil dari ukuran aslinya, dan titik pusat dilatasi menjadi acuan utama dalam proses tersebut. Kita letakkan sebuah lilin. Lalu ini benda aslinya. Cahaya lilin merupakan pusat dilatasi. Kemudian arah cahaya lilinnya seperti ini. Maka inilah bayangan dari benda tersebut. Jadi bayangannya ini searah dan diperkecil. Faktor skalanya yang pertama ini, karena diperkecil dan searah, maka faktor skalanya nilainya adalah K lebih besar dari 0 atau K lebih kecil dari 1. Yang kedua faktor skalanya ini. Yang ketiga, selanjutnya posisi lilinnya di sini. Ini benda aslinya. Cahaya lilin merupakan pusat dilatasi. Arah cahayanya berbalik arah. Arah cahaya lilinnya berbalik arah ya. Maka kita dapatkan bayangan dari segitiga ini adalah terbalik dan diperkecil. Lalu ini faktor skalanya. Karena terbalik dan diperkecil, maka nilai dari faktor skalanya adalah lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari -1. Ini faktor skala kedua. Ini faktor skala ketiga. Menggambarkan dilatasi. Sebagai contoh, gambarkan bayangan segitiga KLM pada dilatasi dengan pusat N dan faktor skala 2. Jadi kita siapkan dulu segitiganya dengan titik dilatasinya.
Lalu dari titik pusat dilatasi ini kita hubungkan ke masing-masing titik sudut. Yang pertama ke titik M. Kita gambarkan dari titik sudut N ke titik M, maka kita dapatkan garis NM. Faktor skalanya tadi 2 ya. Jadi garis N kita gambarkan dari titik pusat dilatasi searah dengan NM. Tapi panjangnya harus 2 kali dari NM. Maka kita dapatkan titik M aksen. Setelah itu kita gambarkan dari titik M, dari titik N ke titik L. Kita dapatkan garis NL. Lalu kita gambarkan garis dari titik N searah dengan NL tapi 2 kali dari NL. Maka kita dapatkan titik L aksen. Kemudian kita gambarkan dari titik pusat dilatasi ke titik K. Inilah garis NK. Lalu kita gambarkan garis yang searah dengan NK tapi 2 kali dari NK. Maka kita dapatkan titik K aksen. Lalu kita hubungkan titik K aksen, M aksen, dan L aksen. Maka kita dapatkan bayangan dari segitiga KLM diperbesar dan searah. Kemudian contoh berikutnya, gambarkan bayangan segitiga KLM pada dilatasi S, setengah. Berarti titik pusat dilatasinya adalah S dengan faktor skala setengah. Kita siapkan dulu segitiganya. Kita gambarkan dulu segitiga PQR dan titik pusat dilatasi S. Dari titik pusat dilatasi ini kita hubungkan ke tiap titik sudut segitiga. Yang pertama kita hubungkan ke titik R. Dari sini kita lihat terdapat garis SR, panjangnya 4 satuan. Lalu dari titik S kita gambarkan garis yang searah dengan SR tapi panjangnya setengah dari SR. Maka kita dapatkan titik R aksen di sini. Jadi panjang garis SR itu adalah 2 satuan. Lalu dari titik S kita gambarkan garis SQ ke titik Q ya. Kita dapatkan garis SQ. Lalu dari titik S kita gambarkan garis yang searah dengan SQ tapi setengah dari SQ. Maka kita dapatkan titik Q aksen. Kemudian dari titik S kita gambarkan satu garis menuju ke titik P. Inilah garis SP. Lalu dari titik S kita gambarkan garis yang searah dengan SP tapi panjangnya setengah dari SP. Maka kita dapatkan titik P aksen. Lalu kita hubungkan P aksen, R aksen, dan Q aksen. Maka kita dapatkan bayangan segitiganya adalah searah dan diperkecil. Contoh selanjutnya, gambarkan bayangan segitiga KLM pada dilatasi D-2. Berarti pusat dilatasinya adalah D, faktor skala min 2. Jadi kita gambarkan dulu segitiga ABC dengan titik pusat dilatasinya. Lalu dari titik pusat dilatasi kita hubungkan ke masing-masing titik sudut segitiga. Yang pertama ke titik sudut A, maka kita dapatkan garis DA. Lalu kita gambarkan garis yang berlawanan arah dengan DA sepanjang 2 kali dari DA karena faktor skalanya minus 2. Inilah titik A aksen. Kemudian dari titik pusat dilatasi kita hubungkan ke titik B. Kita dapatkan garis DB. Lalu dari titik D kita gambarkan garis yang berlawanan arah dengan DB tapi dengan syaratnya adalah 2 kali dari DB. Inilah titik B aksen. Kemudian dari titik D kita hubungkan ke titik C. Inilah garis DC. Kemudian kita gambarkan garis yang berlawanan arah dengan DC tapi panjangnya 2 kali dari DC. Inilah titik C aksen. Lalu kita hubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka terbentuklah bayangan segitiganya adalah terbalik dan diperbesar. Contoh selanjutnya, gambarkan bayangan segitiga KLM pada dilatasi P, min 1. Berarti titik pusat dilatasinya adalah P dengan faktor skala min 1. Jadi kita siapkan dulu segitiga PQR dan titik dilatasinya. Kemudian dari titik dilatasi kita hubungkan ke masing-masing titik sudut segitiga PQR. Yang pertama kita hubungkan ke titik R dari P ke R. Maka di sini kita dapatkan panjangnya 4 satuan.
Kemudian kita gambarkan garis yang berlawanan arah dengan PR tapi panjangnya sama dengan PR karena faktor skalanya -1. Maka inilah titik R aksen. Kemudian dari titik P kita gambarkan satu garis menuju titik Q. Maka inilah garis PQ. Panjangnya di sini adalah 6 satuan. Lalu kita gambarkan garis yang berlawanan arah dengan PQ. Tapi harus sama panjang ya, karena faktor skalanya -1. Maka inilah titik Q aksen. Lalu kita hubungkan, lalu kita lihat ya, titik P merupakan pusat dilatasi, maka P aksennya ya adalah titik P itu. Jadi titik P sama dengan P aksen. Kemudian kita hubungkan titik P aksen, Q aksen, dan R aksen. Maka di sini terbentuklah bayangan segitiganya adalah terbalik dan seukuran. Setelah bisa menggambarkan jenis-jenis dilatasi dengan berbagai faktor skala, maka kita akan melihat jenis-jenis dilatasi. Nah, di sini jenis dilatasinya ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, benda aslinya di sini. Kalau diperkecil dan searah, inilah faktor skalanya setengah. Kalau membesar dan searah, inilah faktor skalanya 2 kali ya, karena ada keterangannya di sini ya. Kemudian kalau bayangannya berlawanan arah dan diperkecil, maka faktor skalanya ini -1/2. Kemudian kalau bayangannya itu berlawanan arah dan seukuran, berarti faktor skalanya -1. Kalau bayangannya berlawanan arah dan diperbesar, nah di sini faktor skalanya kalau dari ukuran gambar ini ya faktor skalanya -2. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya jenis-jenis dilatasi itu tergantung kepada faktor skalanya. Kalau faktor skalanya adalah 1 atau sama dengan 1, maka bayangannya adalah searah dan ukuran tidak berubah. Kalau faktor skalanya lebih besar dari 1, maka bayangannya searah dan membesar. Kalau faktor skalanya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 1, maka bayangannya searah dan mengecil. Kalau faktor skalanya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari -1, maka bayangannya terbalik atau berlawanan arah dan mengecil. Kalau faktor skalanya lebih kecil dari -1, maka bayangannya terbalik atau berlawanan arah dan membesar. Kalau faktor skalanya sama dengan -1, maka bayangannya terbalik atau berlawanan arah dan ukuran tidak berubah. Dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor skala positif dalam kehidupan nyata. Zoom kamera. Jadi kalau kita menggunakan kamera, kita dapat memfoto dengan fitur zoom. Jadi fitur zoom ini ya bisa membesarkan objek ya, mendekatkan objek. Kemudian pemetaan dan skala peta. Jadi kalau kita mau menggambarkan peta, tentunya ada skalanya. Skala inilah yang mewakili peta itu suatu pulau itu kita gambarkan dalam ukuran lebih kecil dari ukuran aslinya. Kemudian teropong bintang. Dengan menggunakan teropong bintang kita dapat melihat bintang-bintang yang lebih jauh dari jarak kita dalam ukuran yang lebih besar. Kemudian mikroskop. Dengan menggunakan mikroskop ya kita dapat melihat misalkan ukuran bakteri atau ukuran virus yang sangat kecil menjadi lebih besar dari ukuran aslinya. Kemudian pengukuran panjang. Misalkan begini, ukuran aslinya gini, kemudian kita mau gambarkan dengan lebih kecil. Lalu faktor skala negatif. Kalau negatif itu berarti berbalik arah ya. Contoh yang pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah di sini pemantulan cahayanya ya, cahayanya dipantulkan dari benda ini ya. Dari sini muncul cahaya, lalu dipantulkan begini. Nah ketika dipantulkan, cahayanya masih
cahayanya ya, arah cahayanya begini dan seukuran tapi berbalik arah. Selanjutnya pemantulan pada permukaan air. Nah, ini yang sering kita lihat, adanya bayangan-bayangan pada air yang bayangannya itu lebih kecil daripada benda aslinya, tapi dalam keadaan terbalik. Kemudian perkembangan janin dalam rahim. Sebagaimana yang kita pelajari dalam mata pelajaran biologi, kita melihat bagaimana posisi janin pada awalnya, kemudian ketika pada akhirnya. Janin ini mengalami perubahan ukuran dan perubahan posisi. Ketika akan lahir, ya tentunya janinnya ini, posisi kepala janinnya berubah arah ya, terbalik, berlawanan arah. Kemudian proyeksi peta bumi. Peta bumi seperti ini. Ini bola buminya. Kemudian ketika digambarkan menjadi seperti ini. Jadi yang semula di atas jadi di bawah ya. Dari yang semula ada di utara sekarang di selatan. Kemudian kita lihat di sini, kalau proyeksi, namanya proyeksi ya, bentuknya bisa mengecil. Selanjutnya pemantulan suara. Nah, kalau kita berteriak pada suatu tebing, maka suara kita akan dipantulkan. Demikianlah materi dilatasi pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.